Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang sedang sakit ambeien, apa kabar? Malam ini saya ingin membuat video pendek tentang kisah-kisah yang saya dapatkan dari teman-teman yang mengalami sakit ambeien. Pertama, rata-rata mereka malu bercerita tentang penyakitnya karena penyakitnya memang ambeien itu berada di tempat yang tidak biasa dijadikan tema obrolan. Nah, untuk itu saya sarankan tidak perlu malu untuk sharing dengan teman-teman tentang kondisi yang kalian alami ketika masih sakit ambeien ataupun setelah operasi. Itu penting menurut saya supaya pikiran kita lebih tenang, supaya mental kita lebih siap dan kita menghadapi sakit ambeien itu tidak parno atau tidak terlalu horor seperti itu. Karena banyak juga yang berpikiran negatif terhadap penyakit ini. Saya pernah dihubungi orang-orang yang putus asa tentang penyakit ambeien ini. Mereka merasa tidak berguna ya, karena punya penyakit yang aneh, yang sangat sakit, yang sangat mengganggu. Kemudian ada yang ya macam-macam mengeluh stres, itu mengaku stres gitu kan, karena penyakitnya benar-benar tidak biasa ya bagi mereka. Untuk itu menurut saya sharing dengan teman-teman kalian yang kalian kenal atau sesama penderita itu ada manfaatnya. Saya termasuk yang sejak sakit itu kemudian mencari informasi ya. Cuman bukan sejak sakit, sejak operasi, setelah operasi. Sebelum operasi saya juga tidak berani bercerita tentang ambeien terlalu detail. Bahkan saya malu disebut punya penyakit ambeien atau dobol ya. Di kampung saya dulu tuh kalau orang ambeien itu namanya dobol. Dobol itu bol itu ya kalau orang Jawa di tempat saya itu menyebut daging yang keluar dari anus namanya bol. Nah, itu namanya dobol. Itu jadi bahan buli-bulian ya. Kalau kita double seperti itu, sehingga itu menjadi umpatan, oh double kamu, oh double. Nah, itu sehingga membuat mental kita untuk mengakui bahwa kita sakit ambeien atau diketahui orang lain bahwa kita sakit ambeien itu kadang-kadang tidak siap. Padahal itu sebenarnya tidak perlu. Saran saya bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit ambeien, baik yang sudah operasi maupun belum, sebaiknya mencari informasi yang banyak tentang sakit ambeien. Jangan kalian pendam sendiri, diduga-duga sendiri, tidak ada sharing. Itu nanti bisa menambah kebingungan. Coba sharing dengan teman-teman yang sudah pernah operasi, bagi yang persoalannya setelah operasi, atau yang belum operasi punya penyakit ambeien juga sharing ya, mencari informasi. Jangan dipendam, jangan disembunyikan, dan tidak usah malu. Kita ini kadang-kadang kan gengsi ya, punya penyakit ini gengsi, dibilang ya gimana ya, ambeien itu kan beda dengan penyakit yang lain. Jadi tidak perlu, santai saja, nggak usah berpikiran oh nanti kalau saya cerita saya akan mengalami penurunan kehormatan misalnya. Tidak, sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi supaya kita tidak bingung, kita tidak stres, itu kita perlu ngobrol sesama orang-orang yang punya penyakit yang sama. Jadi begitu, min kali min itu kan plus ya. Kalau kita min itu ibaratnya kita sakit dengan orang sakit itu kan ketemu. Kalau min kali plus itu jadinya min kan. Nah, jadi kalau kita ngobrol dengan orang yang tidak sakit itu akhirnya malah nggak nyambung ya, dan ngobrol bergurau dengan sesama penyintas atau penderita itu ya meringankan beban pikiran kita, psikologis kita, bahwa kita banyak temannya. Perlu loh ya kita berpikiran, oh ada temannya, itu menguatkan. Misal kita malam jalan-jalan di tempat yang sepi, takut kan, ketika ada temannya, oh tidak takut. Padahal ya cukup ditemani saja. Nah, gitu. Kita kadang-kadang stres, nggak ada tempat ngobrol, ketika ngobrol dengan teman menjadi ringan. Itu kan seperti itu kita bersosial ya, hidup bersosial seperti itu, apalagi ini penyakit.
Eh, seperti itu, maka tidak perlu saudara-saudara itu malu bercerita. Ya, awalnya saya malu ya cerita di YouTube ini. Kita buka ini wajah saya, kemudian saya terang-terangan cerita. Ini malu sebenarnya awal-awal. Tapi sekarang saya sudah tidak punya malu kalau bicara soal ambeien. Karena saya yakin ada manfaatnya dan banyak yang memetik manfaatnya. Saya lebih semangat, justru lebih semangat untuk mengenang kembali sejarah kelam setelah operasi ambeien ya. Menurut saya, tapi saya sekali lagi saya tidak menyesal operasi, saya malah bersyukur. Saya tadi ditelepon teman dari Palembang ya yang baru sakit. Dia mengeluh, aduh mas stres, saya ini kerjanya di laut gini stres. Alah mas kok gitu aja kok stres, kami tak godai ya, semoga ini beliaunya ini nonton ya. Jadi beliau ini stres, ini merasa ini kenapa stres, kan nggak perlu. Kalau kita itu sudah pasrah ikhlas kan ya, semua itu pasti ada jalan keluarnya. Apalagi ini saudara ini adalah salah satu anggota kelompok pengajian. Ngaji kok kita masih stres ya, berarti gagal kita ngajinya. Nah, jadi tetap santai, tetap tenang, tetap harus meluangkan waktu untuk tertawa, untuk bergembira ria. Tadi saya sarankan kalau masih rebahan di rumah itu ya melakukan sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan. Atau kalau belum bikin challenge, saya selama sakit nih harus menyelesaikan ini. Nah itu bisa membuat sakit kita itu menjadi berkah. Kita akhirnya untung saya sakit ya, saya bisa menyelesaikan ini. Kalau nggak sakit, belum tentu saya ini bisa menyelesaikan ini. Seperti itu ya, bikin challenge sendiri. Nah, jangan mengeluh, waduh malu begini, sudah usum, enggak zaman ya, sudah santai saja. Kalau pengen cerita saja kepada orang-orang yang sudah pernah. Kalau yang nggak pernah itu khawatirnya nggak nyambung itu malah emosi nanti, bisa emosi nanti. Jadi fungsi dari YouTube saya itu selain untuk memberikan informasi ya menemani Anda itu yang supaya tidak stres. Karena saya memberikan pengalaman saya nggak kalah seru loh ya dengan kalian tuh. Saya tuh seru sekali pokoknya, adventure, the real adventure itu ya sakit ambeien. Tapi yakin sembuh lah, setelah operasi sembuh. Kalau yang nggak operasi saya nggak tahu ya sembuh apa enggak. Coba cari channel yang tanpa operasi sembuh, itu siapa tahu meringankan beban kalian yang takut operasi. Nggak apa-apa, di YouTube tuh banyak informasi. Selain saya juga banyak tentunya yang concern membahas tentang ambeien. Gitu ya saudara-saudara, jangan lupa like, comment, and subscribe, share video saya ini ke teman-teman kalian yang bingung soal ambeien. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, komen gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol di channel saya lah ya, supaya saya semangat juga. Oke saudara-saudara, sekian dulu, sampai jumpa lagi di video pendek. Besok saya akan bikin lagi dengan tema-tema singkat tentang pengalaman atau tentang literasi tentang ambeien atau wasir. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.